Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari transformasi geometri rotasi minus 90 derajat searah jarum jam dengan titik O atau titik 00 sebagai pusat. Rotasi adalah melakukan sebuah putaran dengan sudut tertentu. Tanda minus itu berarti putarannya akan searah dengan jarum jam, sementara tanda positif artinya putaran akan berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi di sini apabila kita melakukan putaran searah jarum jam, berarti kita akan melakukan putaran seperti ini, yaitu searah jarum jam atau negatif. Ini searah jarum jam. Sementara apabila tandanya positif, berarti kita akan melakukan putaran ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Jadi apabila kita mempunyai titik di sini, katakanlah ini titik A, dan kita melakukan rotasi dengan pusat titik 00, ini pusat putaran, atau bisa disebut sebagai sumbu putaran, maka titik A ini akan berpindah ke titik B di sini. Ini adalah perputaran minus 90 derajat atau 90 derajat berlawanan searah dengan jarum jam. Jadi apabila kita mempunyai titik di 0,5, misalnya ini titik A itu adalah 0,5, maka ketika kita melakukan putaran sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam atau minus 90 derajat, maka kita akan berpindah ke ini, yang katakanlah kita sebut ini sebagai titik B, menjadi titik 5,0. Dan apabila dari titik B kita melakukan rotasi minus 90 derajat, maka titik B akan berpindah ke, dan di sini kita sebut sebagai titik C, akan berpindah ke titik C 0,-5. Dan apabila titik C kita rotasikan lagi minus 90 derajat, maka titik C ini akan berpindah ke titik D, yaitu titik minus 5,0. Dan apabila titik D ini kita rotasikan lagi 90 derajat, minus 90 derajat, maka titik D ini akan kembali ke titik A 0,5. Jadi A 0,5 apabila rotasi dengan titik pusat 0 dan rotasinya minus 90 derajat, maka akan pindah ke titik B 5,0. Dan apabila B 5,0 kita rotasikan dengan titik pusat 0
dengan sudut minus 90 derajat, akan berpindah ke titik C 0, minus 5. Dan apabila titik C 0, minus 5 dirotasikan dengan titik pusat 0 besar 90 derajat, minus 90 derajat, akan berpindah ke titik D minus 5,0. Dan apabila titik D ini minus 5,0 dirotasikan lagi di pusat 0 dan minus 90 derajat, maka akan kembali ke titik A 0,5. Bagaimana seandainya kita mempunyai titik di, katakanlah misalnya 4,7. Untuk mempermudahnya, kita akan coba membangun sebuah segitiga imajiner. Ini. Di sini sisi segitiga yang ini itu panjangnya 4, dan sisi segitiga yang ini itu panjangnya 7. Sehingga apabila segitiga ini kita rotasikan minus 90 derajat, maka sisi yang 7 ini akan berpindah ke ini 7, sisi yang 4 itu akan berpindah ke sini. Dan apabila ini titik A, maka titik A ini akan berpindah ke titik B itu 7, minus 4. Dan apabila titik B ini kita rotasikan lagi minus 90 derajat, maka titik B ini akan berpindah lagi ke yang 7 ini, akan berpindah kembali ke ini. Dan yang 4 ini akan berpindah ke sini saja, berpindah ke ini 4. Bangun lagi segitiga imajinernya, maka kita peroleh, kalau kita sebut ini sebagai titik C, maka titik C itu adalah minus 4, minus 7. Dan kemudian apabila titik C ini kita rotasikan lagi minus 90 derajat, maka titik C ini akan berpindah ke yang 7 ini, akan berpindah ke sini. 7. Dan yang 4 ini akan berpindah ke sini. Apabila kita bangun imajinernya, kita berbentuk seperti ini dari 4, sehingga bila ini kita sebut sebagai titik D, maka titik D itu adalah di minus 7,4. Dan kemudian apabila titik D ini kembali kita rotasikan lagi minus 9 derajat, maka titik D ini akan berpindah kembali ke titik A. 7 yang ini ke sini, dan 4 yang ini akan berpindah ke sini. Jadi apabila kita punya titik A 4,7, kemudian dirotasikan dengan 0 sebagai pusat sejauh dengan sudut minus 90 derajat, maka titik A akan berpindah ke titik B 7,4. Dan apabila titik B
7,4 kita rotasikan dengan pusat rotasinya di 0 dengan sudut minus 90 derajat, titik B akan berpindah ke C di titik minus 4,-7. Dan apabila titik C minus 4,-7 rotasikan dengan pusat rotasi 0 minus 90 derajat akan berpindah ke D min 7,4. Dan apabila titik D ini min 7,4 kita rotasikan dengan rotasi 0 dengan sudut minus 90 derajat, maka akan berpindah kembali ke titik A 4,7. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana cara menghitung perpindahan sebuah titik tanpa harus menggambarkan koordinat kartesius, tapi hanya dengan menggunakan sketsa. Jadi kita punya titik 4,7, titik A 4,7, dan kemudian kita rotasikan dengan sumbu rotasi ke pusat rotasinya titik 0 dan sudut minus 90 derajat. Untuk itu kita gambarkan sketsa koordinat kartesius seperti ini. Titik 4,7 berarti di sini 4, di sini anggap 7, maka titik A itu ada di sini 4,7. Kita gambarkan segitiga imajinernya seperti ini. Ini 7, ini 4. Sehingga apabila kita rotasikan, maka yang 7 ini akan berpindah ke sini. 7, kemudian yang 4 ini akan berpindah ke sini. Sehingga titik ini, titik A ini akan berpindah ke titik B, ini berarti minus 4, min 4,7, sama dengan yang tadi. Nah, ini 7,4, maaf, ini 7,4-nya. Tujuh koma empat. Dan apabila titik B 7,4 kita rotasikan dengan titik pusat 0 dan sudut minus 90 derajat, maka kita gambarkan lagi sketsanya. Tujuh koma empat berarti 7,-4 berarti di sini kita gambar segitiga imajinernya. Ini 7, 4, maka yang 7 ini akan berpindah ke sini. Kemudian yang 4-nya akan berpindah ke sini.
Dan apabila ini kita sebut sebagai titik C, maka titik C ini adalah minus 4, minus 7. Minus 4, minus 7. Maka hasil rotasi dari 7, min 4 itu adalah titik C min 4, min 7. Sama dengan ini. Min 4, min 7. Min 4, min 7. Dan kemudian apabila titik C ini dirotasikan lagi dengan di pusat 0, sudut minus 90 derajat. Kembali kita gambarkan sketsanya. Min 4,7 berarti di sini 4, min 7 di C min 4,7 ini 4, kemudian ini 7, segitiga imajinernya, maka 7 ini akan berpindah ke sini, dan 4 ini akan berpindah ke sini, sehingga kita peroleh titik D itu adalah min 7,4. Jadi hasil rotasi dari C min 4, min 7 itu menjadi D min 7,4. Sama dengan hasil yang kita punya. D min 7,4. Jadi untuk mencari hasil rotasi minus 90 derajat dengan titik 0 sebagai pusat, kita dapat melakukan dengan menggambarkan sketsa tanpa harus menggambarkan koordinat kartesius secara detail. Sekarang kita akan melakukan contoh soal. Misalnya kita punya titik A min 2,5 dan akan kita rotasikan dengan sudut minus 90 derajat dengan titik pusat rotasinya 0,0. Jadi A min 2,5 akan dirotasikan 0 sebagai pusat, sudutnya minus 90 derajat. Kita gambarkan dari kartesius dahulu, dan titik min 2,5 berarti min 2,5. Kira-kira titiknya ini. Kemudian kita gambarkan koordinat segitiga imajinernya. Sehingga apabila ini dirotasi 90 derajat, maka ini 5, ini 2, maka 5 ini akan berpindah ke sini. Dan yang 2 akan berpindah ke sini. Sehingga ini adalah hasil dari rotasi, dan apabila ini kita sebut sebagai titik B, maka hasil rotasinya adalah titik 5,2. Dan hasil rotasi dari A min 2,5 dengan rotasi 90 derajat ke titik pusat 0, maka hasilnya adalah titik B 5, atau jika kita punya titik B 8,9, dirotasi
0 sebagai pusat dengan sudut minus 90 derajat, maka hasilnya adalah tertulisnya 8,9 berarti di sini 8, kemudian minus 9 berarti ke bawah, kan misalnya titik B dan sini. Kita gambarkan segitiga imajinernya. Ini 9, ini menjadi 8. Apabila rotasikan berarti 8-nya akan berpindah ke sini. Dan 9-nya akan berpindah ke sini. Ini menjadi minus 9. Sehingga titik apabila ini kita sebut sebagai titik C, maka titik C adalah minus 9, minus 8. Sehingga hasil rotasi dari B 8,9 adalah titik C min 9, min. Oke, untuk transformasi geometri dengan rotasi minus 90 derajat dan titik O sebagai pusat, kita cukupkan di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.